Saya selalu percaya bahwa hidup adalah permainan yang adil. Kalau kita bekerja keras, nasib baik pasti akan datang. Setidaknya itulah ucapan yang saya ulang-ulang setiap kali lembur sampai larut malam di kantor startup kecil di Serang, Banten. Nama saya Saraswati, tapi semua orang memanggil saya Wati. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran kota Serang. Tempat sawah-sawah hijau masih mendominasi pemandangan. Dulu, rumah kami sederhana tapi penuh tawa. Ayah meninggal ketika saya baru berusia 15 tahun, meninggalkan ibu Bu Siti, dan saya untuk menghadapi dunia tanpa sandaran ekonomi yang kuat. Meski begitu, saya bersyukur bisa kuliah dengan beasiswa, dan sekarang bekerja cukup mapan, meskipun gaji saya tidak terlalu besar. Namun, ada satu hal yang selalu saya coba hindari pikirkan akhir-akhir ini. Utang keluarga. Utang itu seperti hantu, yang menyelinap masuk ke setiap sudut kehidupan saya. Bahkan ketika saya sedang duduk di meja kerja, mencoba fokus pada laporan bulanan. Bayang-bayangnya tak pernah hilang, terutama setelah rentenir mulai mengetuk pintu rumah ibu beberapa minggu lalu. Mereka bilang kalau cicilan sudah telat 2 bulan. Jumlahnya, 50 juta rupiah. Angka itu terasa seperti mimpi buruk bagi saya yang hanya digaji 3 juta per bulan. Malam itu, saya langsung pulang ke rumah selepas bekerja. Udara Banten yang lembab membuat baju saya lengket di tubuh. Saya berjalan cepat melintasi jalanan, desa yang gelap, hanya ditemani suara kodok dan serangga malam. Rumah kami bukanlah istana, hanya bangunan kayu tua dengan atap genteng yang mulai retak di sana-sini. Namun, bagi saya, rumah itu adalah segalanya. Tempat di mana kenangan indah, masa kecil saya tersimpan rapat-rapat. Ketika saya membuka pintu, suasana suram langsung menyambut saya. Lampu ruang tamu redup, dan ibu duduk di kursi goyang tua, wajahnya muram. Di atas meja, ada secangkir teh yang sudah dingin dan sepucuk surat dari bank. Surat itu bukan kabar baik, lagi-lagi soal utang. Wati, panggil ibu dengan suara serak, kita harus bicara. Saya melemparkan tas kerja saya ke sofa usang dan duduk di depan ibu. Mata saya tertuju pada surat itu. Apa lagi, Bu? Apa mereka mau menyita rumah? Tanya saya dengan nada frustasi, meskipun dalam hati saya sudah tahu jawabannya. Ibu menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ada solusi. Pak Darmawan mau membantu kita. Pak Darman? Saya nyaris berteriak. Nama itu langsung membuat darah saya mendidih. Siapa sih yang tidak kenal Pak Darmawan di daerah ini? Dia adalah pengusaha kaya yang punya banyak proyek di Banten. Orang-orang sering membicarakannya dengan nada hormat, tapi juga ada desas-desus tentang caranya berbisnis yang kadang merugikan masyarakat kecil. Apa hubungan kita dengan dia? Tanya saya curiga. Dia sudah lama kenal kita, Nak. Kata ibu pelan, seperti enggan menjelaskan lebih lanjut. Dia bersedia melunasi semua utang kita, asal apa, Bu? Asal kamu menikah dengannya. Sejenak, saya merasa seperti dunia runtuh. Semua udara di ruangan itu seolah lenyap. Saya menatap ibu dengan mata membelalak, tidak percaya apa yang baru saja saya dengar. Jadi, aku harus menikahi pria tua itu demi uang? Suara saya bergetar, campuran antara marah dan putus asa. Ibu menunduk, air mata mulai menetes di pipinya. Ini satu-satunya cara, Wati. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Kalau rumah disita, kita tidak punya tempat tinggal. Kita akan jadi gelandangan. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Otak saya berputar mencari solusi lain, tapi semakin saya berpikir, semakin saya sadar bahwa opsi itu sangat terbatas. Gaji saya tidak akan cukup untuk melunasi utang dalam waktu dekat. Bahkan jika saya menjual semua barang berharga di rumah, jumlahnya tetap jauh dari cukup. Tapi, kenapa aku, Bu? Kenapa dia mau menikahi aku? Aku cuman gadis biasa, tidak punya apa-apa, protes saya. Ibu diam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, Itu, aku juga belum tahu alasannya, tapi dia bilang, dia butuh seseorang untuk mendampinginya. Dan katanya, dia sudah lama mengenal kita. Perasaan aneh merayap di benak saya.
Ada sesuatu yang disembunyikan ibu, sesuatu yang tidak ingin dia ceritakan. Tapi saat itu, saya terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Sebaliknya, saya hanya bisa duduk diam membiarkan pikiran saya berkecamuk. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk tentang masa depan. Bagaimana rasanya menjadi istri seorang pria yang usianya hampir 2 kali lipat saya? Apakah saya benar-benar harus menyerahkan hidup saya demi melunasi utang keluarga? Rasanya seperti ada rantai besi yang mengikat leher saya, menyeret saya ke jurang tanpa dasar. Namun, di tengah kebingungan itu, ada satu hal yang saya tahu pasti. Saya tidak punya pilihan lain. Untuk ibu, untuk rumah kami, saya harus melakukannya. Meskipun hati saya menjerit menolak, logika saya memberitahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Esok paginya, saya memberitahu ibu bahwa saya setuju. Reaksinya campur aduk antara lega dan sedih. Dia memeluk saya erat, berkata bahwa dia sangat menyesal harus meminta hal ini dari saya. Tapi saya hanya bisa tersenyum tipis, berusaha meyakinkan dia bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam hati, saya tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup saya selamanya. Namun, saya tidak tahu bahwa malam pertama saya nanti akan membawa kejutan yang sama sekali tidak terduga. Saya tidak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya kehilangan kendali atas hidup sendiri sampai hari itu. Saat saya mengucapkan ya untuk menikahi Pak Darmawan, seolah-olah ada bagian dari diri saya yang langsung tercabut dan dilemparkan ke dalam jurang hitam tanpa dasar. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua demi ibu, demi rumah kami, demi keluarga. Tapi, setiap kali saya berbaring di kasur malam-malam, pikiran-pikiran gelap tentang masa depan selalu muncul seperti hantu yang tak bisa diusir. Pernikahan itu diatur dengan cepat, terlalu cepat bagi saya. Hanya seminggu setelah percakapan malam itu, tanggal sudah ditentukan, undangan pun disebar. Semua serba mendadak, tapi tidak ada yang mempertanyakan. Di desa kami, pernikahan kilat bukanlah hal aneh, apalagi jika melibatkan pria kaya seperti Pak Darmawan. Orang-orang hanya tersenyum lebar ketika mendengar kabar ini, mengatakan bahwa saya sangat beruntung. Beruntung? Kata-kata itu terasa begitu jauh dari kenyataan. Beberapa hari menjelang pernikahan, saya bertemu Pak Darmawan untuk pertama kalinya. Dia datang ke rumah kami pada sore hari, duduk di kursi tamu dengan wajah tenang yang sulit dibaca. Dia mengenakan batik coklat tua yang rapi, lengkap dengan jam tangan mahal yang tampaknya bisa membeli rumah kami 2 kali lipat. Saya tidak tahu harus berkata apa saat dia menatap saya dengan senyum tipis di bibirnya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya merasa tidak nyaman. Seperti dia sedang mempelajari setiap inci tubuh saya tanpa suara. "Saraswati," katanya pelan, suaranya rendah namun tegas. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun yang tidak kamu inginkan." Kata-kata itu terdengar baik, tapi entah kenapa, mereka tidak membawa rasa lega. Sebaliknya, mereka malah membuat saya semakin gugup. Apa maksudnya? Apakah dia mencoba bersikap baik agar saya merasa lebih nyaman? Atau ini hanya formalitas belaka? Setelah pertemuan singkat itu, saya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Pak Darmawan. Saya tahu bahwa orang-orang di desa sering bergosip tentang dia, jadi saya mulai mendekati tetangga-tetangga untuk mendengar cerita mereka. Ada yang bilang dia dermawan, ada juga yang menyebutnya licik. Namun, satu hal yang pasti, dia memiliki banyak uang dan pengaruh. Bisnisnya tersebar di mana-mana. Dari proyek infrastruktur hingga lahan sawah yang luas. Beberapa petani bahkan mengaku kehilangan tanah mereka karena praktik bisnisnya yang agresif. Namun, ada satu hal yang membuat saya penasaran. Seorang nenek tua di ujung desa, Bu Nisa, memberi saya informasi yang membuat bulu kuduk saya merinding. "Dulu, dia dekat sekali dengan ibumu," kata Bu Nisa pelan, sambil menatap saya dengan mata penuh arti. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi hubungan mereka tidak biasa. Tidak biasa? Apa maksudnya? Pertanyaan itu terus menggelayuti pikiran saya, membuat saya semakin curiga terhadap motif Pak Darmawan. Kenapa dia mau menikahi saya? Apakah ini hanya soal uang?
Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum saya ketahui? Malam sebelum pernikahan, saya memutuskan untuk menggali lebih dalam. Saya masuk ke kamar ibu, tempat ia menyimpan barang-barang lama di balik lemari kayu tua. Setelah beberapa saat mencari-cari, saya menemukan sebuah kotak karton kecil yang berdebu. Di dalamnya, ada surat-surat lama, foto-foto usang, dan beberapa dokumen penting. Salah satu surat menarik perhatian saya. Surat itu ditulis tangan dengan tinta biru pudar, dan nama pengirimnya adalah Darmawan. Isinya tidak terlalu jelas, tapi ada satu kalimat yang membuat saya terhenyak. "Siti, aku harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Aku masih menunggumu." Surat itu membuat dada saya sesak. Jadi benar bahwa Pak Darmawan dan Ibu memiliki hubungan dekat di masa lalu. Tapi apa hubungannya dengan saya? Apakah pernikahan ini hanya cara dia untuk mendekati ibu kembali? Atau ada alasan lain yang lebih rumit? Saya mencoba bertanya kepada ibu malam itu, tapi dia hanya diam dan menghindari pandangan saya. "Jangan pikirkan itu sekarang, Nak," katanya pelan. "Yang penting, kita bisa melunasi utang dan menyelamatkan rumah." Hari pernikahan akhirnya tiba. Langit pagi itu cerah, tapi hati saya dipenuhi awan kelabu. Saya mengenakan kebaya merah tua yang dipinjamkan oleh salah satu tetangga, lengkap dengan selendang sutra yang terasa berat di pundak saya. Cermin di kamar saya memantulkan bayangan seorang wanita yang tidak saya kenali. Wajah saya pucat, mata saya sayu, dan senyum yang saya coba paksa tampak begitu palsu. Di balai desa, acara berlangsung sederhana namun meriah. Banyak tetangga datang membawa bingkisan dan ucapan selamat. Tapi, setiap kali saya menatap Pak Darmawan, saya merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Dia tampak begitu tenang, begitu yakin dengan langkahnya. Sedangkan saya hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar. Setelah ijab kabul selesai, saya merasakan tangannya yang hangat menyentuh tangan saya. "Selamat istriku," katanya pelan. Suaranya terdengar begitu dekat di telinga saya. Kata-kata itu membuat saya merinding, tapi saya hanya bisa mengangguk pelan sebagai balasan. Malam itu, saya kembali ke rumah baru saya. Sebuah villa megah di pinggiran Serang yang disiapkan Pak Darmawan untuk kami. Rumah itu begitu besar dan mewah, tapi terasa dingin dan kosong. Saya duduk di tepi ranjang, memandangi ruangan yang asing ini. Pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa sebenarnya pria ini? Apa yang dia inginkan dari saya? Dan yang paling penting, apakah saya benar-benar bisa hidup bersamanya? Namun, saya tidak punya waktu untuk menjawab semua itu. Malam pertama sudah menanti, dan saya tahu bahwa kejutan besar akan datang. Malam itu saya duduk di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk. Villa megah ini memang indah, tapi setiap sudutnya terasa asing dan dingin seperti kaca yang rapuh, siap pecah kapan saja. Lampu kristal besar di langit-langit ruangan memantulkan cahaya lembut, tetapi bagi saya mereka hanya menambah tekanan. Saya bisa mendengar suara langkah kaki Pak Darmawan dari luar pintu. Pelan namun pasti, seolah-olah dia sedang memberi saya waktu untuk bersiap. Saat pintu terbuka, saya hampir tidak berani menatapnya. Dia masuk dengan wajah tenang, mengenakan batik hitam yang membuatnya tampak lebih misterius daripada biasanya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan, suaranya rendah tapi penuh kehati-hatian. Saya hanya mengangguk singkat, meski hati saya berdebar kencang. Tidak ada jawaban lain yang bisa keluar dari mulut saya, selain gumaman tak jelas. Rasanya seperti berdiri di ujung jurang, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia duduk di kursi di sudut ruangan, memandangi saya sejenak sebelum berkata, "Aku tahu ini sulit bagimu, Wati. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun. Kita bisa saling mengenal dulu." Kata-katanya terdengar begitu bijaksana, tapi anehnya, mereka malah membuat saya merasa lebih tegang. Apakah dia benar-benar serius? Atau ini hanya caranya untuk membuat saya merasa nyaman sebelum apapun yang dia rencanakan. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi semakin canggung. Kami duduk dalam diam,
hanya suara jarum jam dinding yang terdengar di antara kami. Saya mencoba menenangkan diri dengan memperhatikan detail ruangan, kursi kulit mahal, lukisan abstrak di dinding, bahkan lampu tidur yang terlalu besar untuk ukuran meja samping tempat tidur. Semua barang-barang itu tampak begitu sempurna, tetapi sama sekali tidak memiliki jejak kepribadian saya. Ini bukan rumah saya, pikir saya. Ini adalah dunia Pak Darmawan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, dia akhirnya berdiri dan mendekati saya. "Aku tahu kamu mungkin belum siap," katanya lagi. "Kali ini lebih dekat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu." Saya menatap matanya, mencoba membaca niat di balik kata-katanya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya ragu. Mungkin kelembutan, mungkin juga kesedihan. Saya tidak bisa memastikannya. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh pundak saya dengan lembut. Sentuhan itu membuat saya tersentak, tetapi saya tidak menolak. "Aku tahu ini semua bukan keputusanmu sepenuhnya," lanjutnya. "Tapi aku berharap kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik dari ini." Saya ingin percaya padanya, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Mungkin karena semua ini terasa terlalu cepat, atau mungkin karena saya masih belum bisa memahami motif sebenarnya di balik pernikahan ini. Jam terus berdetak, dan malam semakin larut. Saya mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuh saya. Rasa sakit ringan di perut yang datang dan pergi. Awalnya saya mengabaikannya, mengira itu hanya efek stres. Namun, ketika rasa sakit itu semakin intens, saya mulai merasa tidak enak badan. Mata saya berkunang-kunang, dan kepala saya terasa berat. Saya mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi tubuh saya terasa lemas. Pak Darmawan langsung panik melihat kondisi saya. "Wati, kamu kenapa?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Dia membantu saya berbaring kembali di ranjang, lalu bergegas keluar untuk mengambil air. Beberapa menit kemudian, saya merasa mual hebat. Dunia di sekitar saya mulai berputar, dan tanpa sadar, saya pingsan. Ketika saya tersadar, pagi sudah menjelang. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah tirai, menerangi ruangan yang semalam terasa begitu gelap. Saya merasa sedikit lebih baik, meskipun tubuh saya masih terasa lemah. Di samping ranjang, saya melihat sebuah kotak plastik kecil tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Di dalamnya, ada tes kehamilan. Jantung saya langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, saya mengambil kotak itu dan membaca hasilnya. Positif. Saya hamil. Dunia rasanya runtuh untuk kedua kalinya. Bagaimana mungkin? Siapa ayahnya? Pikiran-pikiran itu langsung membanjiri otak saya. Saya ingat bahwa beberapa bulan lalu, saya sempat menjalin hubungan singkat dengan Arman, mantan pacar saya. Tapi kami sudah putus, dan saya tidak pernah membayangkan bahwa air mata mulai mengalir di pipi saya. Bagaimana saya harus menjelaskan ini pada Pak Darmawan? Apakah dia akan marah? Akankah dia menceraikan saya begitu mengetahui kebenaran? Beberapa saat kemudian, Pak Darmawan masuk ke kamar dengan wajah khawatir. "Kamu sudah sadar?" tanyanya lembut. Dia duduk di samping saya, matanya penuh kepedulian. "Aku sudah memanggil dokter pribadiku. Dia akan datang sebentar lagi untuk memeriksamu." Saya menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana cara saya memberitahunya tentang bayi ini? Apakah dia akan menerima saya meski saya membawa beban rahasia besar ini? Namun, sebelum saya sempat bicara, dia tersenyum tipis. "Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan, kan?" Bagaimana dia tahu? Pikiran itu langsung melintas di benak saya. Apakah dia sudah mencurigai sesuatu? Atau ini hanya firasatnya sebagai orang yang lebih berpengalaman? Saya mengangguk pelan, air mata masih mengalir di pipi saya. Aku hamil," kata saya dengan suara bergetar. Dia terdiam sejenak, matanya menatap saya dalam-dalam. Lalu, dengan nada yang tidak terduga, dia berkata, "Aku sudah tahu." "Apa? Bagaimana mungkin?" Saya menatapnya dengan mata membelalak, tidak percaya apa yang baru saja saya dengar. "Kamu sudah tahu?" Dia mengangguk pelan.
Tes kehamilan itu milikku. Aku sengaja meninggalkannya di sini untukmu. Aku sudah menduga sejak awal. Kenapa? Tanya saya. Suara saya bergetar. Kenapa kamu mau menikahiku meski tahu aku hamil? Senyum tipis kembali muncul di bibirnya. Karena aku sudah tahu siapa ayahnya. Dan aku tahu bahwa ini adalah kesempatan bagiku untuk memperbaiki masa laluku. Kata-katanya terdengar seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Aku sudah tahu siapa ayahnya, katanya pelan. Suaranya penuh misteri. Dan ini kesempatan bagiku untuk memperbaiki masa laluku. Saya menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Bagaimana dia bisa tahu siapa ayah bayi saya? Dan apa hubungannya dengan masa lalunya? Semua ini terasa semakin rumit. Jelaskan, kata saya akhirnya. Suara saya terdengar lebih tegas daripada yang saya kira. Saya tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian. Jika ada rahasia besar yang harus diungkap, maka sekarang adalah saatnya. Pak Darmawan menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang, menghadap saya. Tatapannya serius. Tapi ada rasa penyesalan yang mendalam di matanya. Ini tentang ibumu, katanya pelan. Tentang aku dan ibumu. Saya merasa seperti seseorang baru saja menjatuhkan bom di tengah ruangan. Ibu? Apa hubungan antara ibu dan Pak Darmawan? Kenapa dia tiba-tiba membawa-bawa nama ibu dalam percakapan ini? Apa maksudmu? Tanya saya. Suara saya bergetar karena campuran, antara marah dan bingung. Dia mengambil napas dalam-dalam, seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Dulu, aku dan ibumu pernah dekat, sangat dekat. Kami hampir menikah. Kalimat itu membuat jantung saya berdegup kencang. Saya tidak bisa membayangkan ibu memiliki hubungan dengan pria seperti Pak Darmawan. Dia terlalu baik, terlalu polos. Bagaimana? Mungkin dia pernah terlibat dengan pria yang begitu rumit. Tapi kenapa kalian putus? Tanya saya cepat. Tidak sabar menunggu jawaban. Keluarganya menentang hubungan kami, katanya pelan. Mereka menganggap aku tidak pantas untuknya. Aku hanya pengusaha kecil waktu itu, belum punya apa-apa seperti sekarang. Mereka memaksanya untuk meninggalkanku. Saya terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi cerita itu masih belum menjawab pertanyaan utama saya. Lalu, apa hubungannya dengan aku? Dengan bayi ini? Dia menatap saya dengan mata penuh emosi. Kamu hamil anak Arman, kan? Saya mengangguk pelan, meski hati saya berdebar-debar. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah ibu memberitahunya? Arman adalah anakku, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ibunya meninggal beberapa tahun lalu, dan aku tidak pernah bisa menjadi ayah yang baik untuknya. Dia tumbuh tanpa arahan, tanpa kasih sayang. Ketika aku tahu bahwa kamu hamil anaknya, aku memutuskan untuk menikahimu. Karena ini kesempatanku untuk memperbaiki semua kesalahanku, untuk Arman dan untukmu. Saya merasa seperti dunia berputar begitu cepat hingga saya hampir tidak bisa mengikuti. Arman, anak Pak Darmawan? Bagaimana mungkin? Saya ingat betapa dinginnya sikap Arman terhadap ayahnya selama ini. Ternyata mereka memiliki masalah yang sangat dalam. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di benak saya. Kenapa kamu mau menikahi aku kalau kamu tahu aku hamil anak Arman? Bukankah itu aneh? Dia tersenyum tipis, wajahnya penuh kelelahan. Aku tahu hubungan ini tidak biasa. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan memperlakukanmu seperti objek. Kamu adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Bayimu adalah cucuku. Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih baik dari semua kesalahan di masa lalu. Kata-katanya membuat saya merenung. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat saya merasa bahwa dia benar-benar tulus. Meski begitu, saya masih tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Terlalu banyak rahasia yang belum terungkap. Terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk pulang ke rumah ibu. Saya harus mendapatkan jawaban langsung darinya. Ketika saya sampai di rumah, ibu sedang
duduk di kursi goyang tua, wajahnya tampak muram seperti biasa. Namun kali ini, saya tidak akan membiarkan dia menghindari pertanyaan saya. Bu, aku harus tahu kebenarannya, kata saya langsung. Suara saya tegas dan tidak memberi ruang untuk beralasan. Apa hubunganmu dengan Pak Darmawan dulu? Dan kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini? Ibu menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia terdiam sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara pelan, seperti orang yang sedang membuka kotak Pandora yang telah lama disegel. Dulu, aku sangat mencintainya, katanya pelan. Tapi keluargaku memaksaku untuk meninggalkannya. Mereka bilang dia tidak cukup baik untukku. Setelah itu, aku bertemu ayahmu, dan kami menikah. Tapi, aku tidak pernah bisa melupakan Darmawan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ketika ayahmu meninggal, aku kembali menghubungi Darmawan secara diam-diam. Utang yang sekarang kita hadapi sebenarnya adalah utang lamaku padanya. Aku meminjam uang darinya untuk biaya pengobatan ayahmu, tapi aku tidak bisa membayarnya. Saya merasa seperti ada rantai besi yang menghantam dada saya. Jadi, semua ini tidak hanya tentang menyelamatkan rumah kami. Ini juga tentang utang lama ibu pada Pak Darmawan. Dan sekarang, saya menikah dengannya demi melunasi utang itu. Aku minta maaf, nak, katanya. Suaranya bergetar. Aku tahu aku egois. Aku hanya ingin melindungi kita. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Saya duduk di sampingnya, memeluknya erat. Air mata saya mulai mengalir, meski saya mencoba menahannya. Bu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini? Aku bisa saja membantu. Ibu menggeleng pelan. Kamu sudah cukup menderita. Aku tidak ingin membebani hidupmu dengan masalahku. Setelah percakapan itu, saya merasa lebih lega. Setidaknya, sekarang saya tahu kebenarannya. Tapi, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran saya. Apakah Pak Darmawan benar-benar tulus? Ataukah dia hanya menggunakan pernikahan ini sebagai cara untuk mendekati ibu lagi? Saya memutuskan untuk bertemu Arman, mantan pacar saya yang ternyata adalah anak Pak Darmawan. Dia tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil di Serang, bekerja sebagai montir di bengkel mobil. Ketika saya datang, dia tampak kaget melihat saya. Wati, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya. Suaranya dingin seperti biasa. Aku butuh bicara, kata saya pelan. Tentang semuanya. Dia menghela napas panjang, lalu mengizinkan saya masuk. Di dalam, kami duduk berhadapan, suasana tegang mengisi ruangan. Saya mulai menceritakan semuanya, pernikahan saya dengan Pak Darmawan, kehamilan saya, dan fakta bahwa dia adalah ayah dari bayi itu. Arman terdiam sejenak, matanya penuh kemarahan. Kamu menikah dengan ayahku? Kenapa? Apa kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Saya menatapnya dengan mata penuh rasa bersalah. Aku minta maaf, Arman. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian. Tapi aku harus tahu, apakah kamu benar-benar tidak bisa bertanggung jawab atas bayi ini? Dia tertawa getir. Bertanggung jawab? Aku bahkan tidak bisa bertanggung jawab atas diriku sendiri. Ayahku sudah merusak hidupku sejak kecil. Aku tidak bisa memberikan apapun untukmu atau bayi itu. Kata-katanya membuat saya merasa kosong. Jadi, saya benar-benar sendirian dalam situasi ini. Esok harinya, saya kembali ke villa Pak Darmawan dengan perasaan campur aduk. Saya tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang memperbaiki kesalahan masa lalu. Namun, saya juga tahu bahwa saya harus kuat untuk bayi saya, untuk ibu, dan untuk diri saya sendiri. Ketika saya masuk ke ruang tamu, Pak Darmawan sedang duduk di kursi besar, membaca koran pagi. Dia menatap saya sejenak, lalu meletakkan korannya. Bagaimana hasil pembicaraanmu dengan Arman? Tanyanya pelan. Saya menghela napas panjang, lalu duduk di hadapannya. Dia tidak bisa bertanggung jawab, kata saya jujur. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan tetap melanjutkan ini. Untuk bayiku, untuk ibu, dan untuk kita.
Senyum tipis muncul di bibirnya. Terima kasih, Wati. Aku janji akan menjadi suami yang baik untukmu. Meski kata-katanya terdengar tulus, saya masih merasa ragu. Namun, satu hal yang pasti, saya harus melangkah maju, apapun yang terjadi. Beberapa minggu setelah percakapan dengan Pak Darmawan, kehidupan saya mulai menemukan ritme baru, meskipun tidak sepenuhnya nyaman. Setiap pagi, saya bangun di villa megah itu, ditemani suara burung yang berkicau di luar jendela besar kamar tidur. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran saya. Bayi dalam perut saya. Anak Arman, cucu Pak Darmawan. Meski Pak Darmawan berjanji akan mendukung saya masih merasa seperti hidup di tepi jurang, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Darmawan sendiri tampak lebih hangat akhir-akhir ini. Dia sering pulang lebih awal dari kantor demi menemani saya makan malam atau sekadar berbincang tentang masa depan. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat saya merasa lebih tenang, meski keraguan tetap ada di benak saya. Apakah dia benar-benar tulus? Ataukah semua ini hanya bagian dari rencana besarnya untuk memperbaiki hubungan keluarga? Namun, ada satu orang yang belum bisa saya lepaskan dari pikiran saya. Arman. Meski dia sudah menyatakan bahwa dia tidak bisa bertanggung jawab, saya tahu bahwa dia adalah ayah bayi saya. Saya memutuskan untuk mencoba menjalin komunikasi dengannya lagi, meski hanya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Sore itu, saya pergi ke bengkel tempat Arman bekerja. Cuaca di Serang begitu panas, dan keringat mulai membasahi punggung saya saat saya berjalan menuju bengkel kecil itu. Ketika saya masuk, Arman sedang sibuk memperbaiki sebuah mobil tua. Wajahnya kotor oleh oli, tapi matanya langsung menatap saya ketika dia menyadari kehadiran saya. Ada apa lagi? Tanyanya dingin, suaranya penuh kebencian. Aku hanya ingin bicara, kata saya pelan, mencoba menahan emosi saya. Tentang bayi ini. Arman meletakkan perkakasnya dengan kasar, lalu membersihkan tangannya dengan lap kotor. Apalagi yang harus dibicarakan? Kamu sudah menikah dengan ayahku. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Saya menatapnya dengan mata penuh rasa bersalah. Arman, aku tahu hubungan kita tidak berakhir baik. Tapi ini bukan soal kita. Ini tentang bayi kita. Jangan biarkan masa lalumu dengan ayahmu menghancurkan masa depan anak kita. Dia tertawa getir. Masa depan? Apa kamu benar-benar percaya bahwa ayahmu, maksudku Pak Darmawan, akan membiarkanmu membesarkan anak ini tanpa mencampuri? Dia tidak peduli padamu atau bayi ini. Dia hanya ingin memperbaiki kesalahannya pada diriku. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dada saya. Apakah dia benar? Apakah Pak Darmawan hanya menggunakan pernikahan ini sebagai cara untuk mendekati Arman kembali? Setelah pertemuan itu, saya kembali ke villa dengan perasaan hancur. Pikiran-pikiran gelap tentang masa depan terus membayangi saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayai Pak Darmawan sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang saya tahu pasti. Saya harus melindungi bayi saya, apapun yang terjadi. Esok harinya, saya memutuskan untuk mencari jawaban langsung dari Pak Darmawan. Saat dia pulang dari kantor, saya sudah menunggunya di ruang tamu, wajah saya penuh tekad. Pak Darmawan, kata saya langsung, suara saya tegas. Aku ingin tahu kebenarannya. Apakah kamu benar-benar menikahiku demi bayi ini? Atau ada alasan lain? Dia terdiam sejenak, matanya menatap saya dalam-dalam. Wati, aku tahu kamu ragu padaku. Tapi aku ingin kamu mengerti bahwa ini bukan hanya soal bayi. Ini juga tentang ibumu, tentang Arman, tentang keluarga kita. Jadi, ini hanya tentang keluargamu? Tanya saya cepat, suara saya meninggi. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan perasaanku? Dia menghela napas panjang, lalu duduk di hadapanku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semua kesalahan di masa lalu hanya dengan menikahimu. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk cucuku, dan aku ingin menjadi suami yang baik untukmu. Kata-katanya membuat saya merenung. Ada sesuatu dalam nada suaranya
yang membuat saya merasa bahwa dia benar-benar tulus. Namun, saya masih tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Terlalu banyak rahasia yang belum terungkap, terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Pak Darmawan dan Arman. Saya tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang rumit, tapi saya ingin tahu persis apa yang terjadi di antara mereka. Saya mulai mencari informasi dari orang-orang yang dekat dengan Pak Darmawan, termasuk asisten pribadinya, Bulina. Bulina adalah wanita paruh baya yang telah bekerja untuk Pak Darmawan selama lebih dari 20 tahun. Dia tampak ramah ketika saya bertemu dengannya di kantor Pak Darmawan. Ketika saya bertanya tentang hubungan antara Pak Darmawan dan Arman, dia menghela napas panjang. "Arman, dia anak yang baik," kata Bulina pelan. Tapi Pak Darmawan tidak pernah bisa menjadi ayah yang baik untuknya. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu fokus pada bisnisnya. Ketika istri Pak Darmawan meninggal, dia bahkan tidak ada di samping Arman. Semua itu meninggalkan luka yang sangat dalam pada Arman. Saya merasa hati saya teriris mendengar cerita itu. Jadi, Arman bukanlah pria dingin tanpa alasan. Dia hanya korban dari kesalahan masa lalu Pak Darmawan. Ketika saya kembali ke villa, saya memutuskan untuk menghadapi Pak Darmawan sekali lagi. Kali ini, saya tidak akan membiarkan dia menghindari kebenaran. "Pak Darmawan," kata saya langsung ketika dia masuk ke ruang tamu, "aku sudah tahu apa yang terjadi antara kamu dan Arman. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini?" Dia terdiam sejenak, matanya penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku gagal menjadi ayah yang baik untuknya. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin membangun hubungan yang lebih baik dengannya dan denganmu." Saya menatapnya dengan mata penuh emosi. "Apakah kamu benar-benar bisa memperbaiki semuanya? Apakah kamu bisa menjadi ayah yang baik untuk bayi ini?" Dia tersenyum tipis, wajahnya penuh kelelahan. "Aku tidak tahu, Wati. Tapi aku akan mencoba. Untukmu, untuk bayi ini, dan untuk Arman." Kata-katanya membuat saya merasa lega, meski masih ada keraguan di hati saya. Namun, satu hal yang pasti. Saya harus kuat untuk bayi saya, untuk ibu, dan untuk diri saya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan panjang menuju cahaya di ujung terowongan yang gelap. Meski masih ada keraguan dan ketidakpastian, saya mulai melihat secercah harapan dalam kehidupan baru saya. Setiap pagi, saya bangun dengan tekad untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik. Untuk bayi saya, untuk ibu, dan untuk diri saya sendiri. Pak Darmawan tampaknya juga berusaha keras untuk menjadi suami yang lebih baik. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, membantu saya mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran bayi. Dia bahkan mengajak saya ke beberapa konsultasi prenatal bersama dokter pribadinya. Ada momen-momen kecil yang membuat saya merasa bahwa dia benar-benar mencoba. Seperti ketika dia membawakan saya secangkir teh hangat saat saya merasa mual di pagi hari. Atau ketika dia mendengarkan cerita-cerita saya tentang kerjaan tanpa menyela. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya. Arman. Meski dia telah menolak tanggung jawab atas bayi ini, saya tahu bahwa dia adalah bagian dari keluarga ini. Apakah dia mau mengakuinya atau tidak? Saya memutuskan untuk mencoba membuka pintu komunikasi dengannya sekali lagi, meski saya tahu itu akan sulit. Suatu sore, saya pergi ke apartemen Arman dengan hati yang penuh rasa bersalah. Ketika saya sampai di sana, dia sedang duduk di balkon kecil apartemennya, menatap langit senja yang mulai memerah. Dia tampak begitu kesepian, begitu rapuh. "Arman," panggil saya pelan. Suara saya hampir tak terdengar di tengah angin sore. Dia menoleh, matanya penuh kemarahan. "Apa lagi yang kamu inginkan dariku?" "Aku hanya ingin bicara," kata saya. Suara saya bergetar. "Tentang kita." Dia tertawa getir. "Kita? Sudah tidak ada kita lagi, Wati. Kamu sudah menikah dengan ayahku. Apa lagi yang harus dibicarakan?" Saya menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di sampingnya. "Arman, aku tahu hubungan kita tidak berakhir baik.
Tapi bayi ini, dia adalah anakmu. Dia adalah bagian dari kita. Aku tidak bisa melupakan itu, dan aku juga tidak ingin kamu melupakannya. Dia terdiam sejenak, matanya menatap langit yang semakin gelap. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Wati. Aku tidak bisa memberikan apapun padamu. Aku bahkan tidak bisa memberikan apapun pada diriku sendiri. Saya meraih tangannya, meski dia mencoba menariknya kembali. Kamu tidak harus memberikan apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini jika kamu butuh bantuan. Bayi ini, dia adalah anak kita. Dan aku ingin dia tumbuh dengan mengenal kedua orang tuanya. Dia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu begitu baik padaku? Setelah semua yang aku lakukan padamu, aku tidak melakukannya untukmu, kata saya pelan. Aku melakukannya untuk bayi ini. Dia pantas mendapatkan yang terbaik dari kita. Setelah percakapan itu, hubungan kami mulai membaik, meski lambat. Arman mulai menghubungi saya sesekali, bertanya tentang perkembangan kehamilan saya. Dia bahkan datang ke villa Pak Darmawan suatu hari, meski hanya untuk beberapa menit. Melihat mereka berdua berada dalam satu ruangan adalah momen yang sulit, tapi juga penuh harapan. Mereka belum sepenuhnya memperbaiki hubungan mereka, tapi setidaknya mereka mencoba. Esok harinya, saya memutuskan untuk menulis surat kepada bayi. Sebuah surat yang ingin saya simpan untuknya ketika dia dewasa. Saya duduk di tepi ranjang, memegang pena dengan tangan gemetar. Kepada anakku yang tercinta, maafkan ibu karena tidak bisa memberikan dunia yang sempurna untukmu. Hidup ini tidak selalu mudah, dan kadang-kadang kita harus menghadapi badai besar hanya untuk melihat sinar matahari. Tapi satu hal yang ingin ibu ajarkan padamu adalah bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari usaha kecil yang kita lakukan untuk saling memahami, untuk saling mencintai. Ibumu mungkin bukan orang yang sempurna, tapi ibu berjanji akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untukmu. Ayahmu mungkin jauh dari sempurna, tapi dia juga sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Kakekmu, dia mungkin memiliki banyak kesalahan di masa lalu, tapi dia juga sedang mencoba untuk memperbaiki semuanya. Kita semua manusia biasa, Nak. Kita semua punya luka, tapi kita juga punya harapan. Jadi, ketika kamu tumbuh dewasa, ingatlah bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari romansa ideal. Cinta sejati adalah tentang usaha, tentang pengorbanan, tentang saling memaafkan. Ibu harap kamu bisa belajar dari semua ini dan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Ibumu, Saraswati. Surat itu membuat saya merasa lega. Setidaknya, saya tahu bahwa saya telah melakukan yang terbaik untuk bayi saya, meski masa depan masih penuh ketidakpastian. Beberapa minggu kemudian, saya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kami memberinya nama Aditya, yang berarti matahari. Saat saya memandangi wajahnya yang mungil, saya merasa seperti melihat awal baru bagi keluarga kami. Pak Darmawan berdiri di samping saya, matanya berkaca-kaca. Dia sangat tampan, katanya, pelan, seperti ayahnya. Saya tersenyum tipis. Ya, dia sangat istimewa. Aditya adalah sinar matahari kami, cahaya yang menerangi kegelapan masa lalu. Meski jalan ke depan masih panjang, saya tahu bahwa kami akan melewatinya bersama-sama, dengan cinta, pengertian, dan harapan.